Wang yang mendorong kembalinya Qin Gang, Xi Jinping dikabarkan menangis setelah bertemu Wen Jiabao. Menurut Ren Minbao, laporan internasional yang tersebar luas menyebutkan bahwa mantan anggota Komite Tetap Politbiro, Wang yang tengah bersiap untuk kembali ke panggung politik China sebagai Sekretaris Jenderal sementara Partai Komunis China. Namun, menurut orang dalam, ini bukan sekadar kembali secara pasif. Wang mengajukan 3 syarat tegas, menjadikan langkahnya sebagai negosiasi kekuasaan yang terukur, bukan sekadar gerakan reformasi yang bersifat simbolis. Sumber-sumber yang dekat dengan perundingan tingkat tinggi menyebutkan bahwa 3 syarat Wang berfokus pada restrukturisasi komando militer, perubahan arah diplomasi China, dan pemulihan mekanisme pengawasan institusional dalam partai. Usulan-usulan ini memicu perdebatan sengit dalam pertemuan Politbiro yang diperluas pada bulan Mei. Beberapa pejabat senior menyamakan atmosfernya dengan kebangkitan ideologis tahun 1980-an, momen langka bagi introspeksi kolektif dalam tubuh PKC. Kontrol militer, Wang tuntut kewenangan nyata. Syarat pertama dan yang tidak bisa dinegosiasikan adalah kontrol atas militer. Wang menegaskan bahwa tanpa otoritas nyata atas angkatan bersenjata, ia tidak akan mengambil posisi kepemimpinan. Sumber menyebutkan bahwa elit partai sedang mempertimbangkan penciptaan posisi wakil ketua untuk Wang dalam Komisi Keamanan Nasional, bersamaan dengan kemungkinan menghidupkan kembali struktur lama yang memisahkan kepemimpinan partai dari komando militer. Ini akan membongkar model saat ini, di mana Xi memegang 3 posisi tertinggi sekaligus, pemimpin partai, presiden negara, dan panglima militer. Tuntutan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakstabilan dalam tubuh militer. Wakil Ketua CMC, Zhang Yuxia, dikabarkan telah berselisih dengan Xi. Mantan Wakil Ketua, Su Qiliang, meninggal secara mendadak. Jenderal Miao Hua dan He Weidong disebut-sebut sebagai bagian dari faksi yang korup. He dikabarkan bunuh diri. Runtuhnya basis kekuatan militer Xi menimbulkan kekhawatiran bahwa transisi kekuasaan tanpa dukungan militer bisa menjadi feodal. Pengaturan ulang diplomasi, akhiri era diplomasi prajurit serigala. Syarat kedua Wang berfokus pada kebijakan luar negeri. Ia dikabarkan mendorong pencopotan Menteri Luar Negeri Wang Yi dan juru bicara Hua Chunying, serta pemulihan posisi Qin Gang, yang sebelumnya disingkirkan dari jabatan Menteri Luar Negeri maupun anggota Dewan Negara. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan mengkalibrasi ulang posisi global China. Langkah ini dipandang luas sebagai upaya strategis untuk meninggalkan diplomasi agresif ala prajurit serigala dalam beberapa tahun terakhir. Wang percaya bahwa China tidak bisa lagi menanggung isolasi global, karena sanksi teknologi dan pelarian modal terus membebani ekonomi domestik. Perubahan diplomasi ini menandai kembalinya pada pragmatisme era Deng Xiaoping, sembunyikan kekuatan, tunggu waktu. Semakin memperkuat spekulasi, mantan pembawa acara Phoenix TV, Fu Xiaotian, yang dikenal dekat dengan Qin Gang, baru-baru ini mengunggah foto keluarga, ditafsirkan secara luas sebagai sinyal lunak rehabilitasi politik Qin. Reformasi kelembagaan, hancurkan monopoli kekuasaan Xi. Syarat terakhir Wang menyentuh inti struktur politik China. Ia menyerukan kembalinya kepemimpinan kolektif dan konsultasi internal, membongkar model saat ini yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan di tangan Xi. Wang memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan memicu korupsi sistemik dan melumpuhkan pemerintahan. Tanpa reformasi struktural, pergantian pemimpin tak akan menghasilkan perubahan nyata. Tuntutan ini menggugah para tetua partai. Mantan pemimpin Hu Jintao dan Wen Jiabao dikabarkan telah menjadi perantara kesepakatan dengan Jenderal Zhang Yuxia. Xi harus turun dengan imbalan jaminan keselamatan pribadi setelah lengser. Salah satu orang dalam menyebutkan bahwa dalam pertemuan baru-baru ini di Loyang, Xi menangis di hadapan Wen Jiabao, dengan marah menyebut Zhang sebagai iblis hidup, dan memohon agar tidak dilakukan pembersihan lebih dalam. Perubahan sistemik, kampanye, hapus Xi, dimulai. Upaya terkoordinasi untuk menghapus jejak politik Xi sudah dimulai di berbagai sektor utama. Militer, Miao Hua diselidiki, He Weidong meninggal, Su Qiliang telah tiada. Hong Kong dan Macau, Zhong Yanchong diselidiki, Xia Baolong dicopot. Diplomasi, isu kembalinya Qin Gang semakin kuat. Propaganda, People's Daily dan Xinhua mulai memuji Wang yang secara halus menyisikan Xi tanpa menyebutkan namanya. Para analis mengatakan transisi ini dirancang dengan sangat hati-hati untuk menghindari kekacauan seperti yang terjadi pada masa Lin Biao atau Zhao Ziyang. Pendekatan saat ini mengutamakan stabilitas, waktu yang tepat, dan konsensus internal. Kesimpulan, kejatuhan Xi Jinping adalah buatan sendiri. Xi Jinping memang masih menjabat, tetapi struktur politik yang ia bangun kini runtuh dari dalam. Para analis berpendapat bahwa Xi tidak dikalahkan oleh lawan politik, melainkan oleh bobot sistem otoriter yang ia ciptakan sendiri. Bahkan jika Xi lengser, sistem yang memungkinkannya berkuasa tetap ada. Tanpa transparansi,
akuntabilitas, dan ruang untuk perbedaan pendapat, akan selalu muncul otokrat baru. Mengganti sosok tanpa mengubah sistem hanya akan mengulang siklus yang sama. Hanya dengan menyadari kenyataan ini, kebangkitan politik yang sesungguhnya dapat dimulai.